Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Immanuel Panggabean, dan teman saya, Dian Fransius Simanjuntak. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hakikat perkembangan. Oke, langsung saja kita pada bagian yang pertama. A. Pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan progresif dan berkesinambungan yang dialami individu dari lahir sampai akhir hayat, di mana perubahan berkesinambungan yaitu perkembangan yang terjadi atau terbentuk secara berkelanjutan. Sedangkan yang kedua yaitu perubahan progresif, yang berarti perkembangan yang bersifat maju dan terus meningkat baik secara fisik atau kuantitatif maupun fisikis atau kualitatif. Pengertian perkembangan menurut salah satu ahli yaitu Spiker pada tahun 1966, perkembangan berhubungan dengan dua hal, yaitu ortogenetik dan filogenetik. Ortogenetik berhubungan dengan perkembangan sejak terbentuk suatu individu sampai dewasa. Sedangkan filogenetik yaitu perkembangan asal-usul manusia sampai sekarang ini. Selanjutnya B. Ciri-ciri perkembangan. 1. Terjadi perubahan dalam aspek fisik dan psikis. Contohnya seperti perubahan berat badan, tinggi badan, matangnya kemampuan berbicara dan berpikir. 2. Terjadi perubahan dan proporsi, di mana artinya proporsi tubuh anak sesuai dengan fase perkembangan dan perubahan imajinasi dari fantasi ke realistis. 3. Lenyapnya tanda-tanda yang lama. Contohnya seperti lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak dan perilaku impulsif, di mana anak sering melakukan sesuatu tindakan tanpa mengetahui akibat dari apa yang dilakukan. Dan yang keempat, diperoleh tanda-tanda baru. Contohnya seperti pergantian gigi, tumbuhnya kumis pada laki-laki, tumbuhnya payudara pada perempuan, dan berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan moral, sosial, dan interaksi dengan lawan jenis. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkannya, yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Paul Bates pada tahun 1987, ada 6 prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Yang kedua, perkembangan mengacu pada perolehan dan kehilangan. Yang ketiga, perkembangan bersifat multidimensional. Yang keempat, perkembangan bersifat lentur. Yang kelima, perkembangan berada pada latar tertentu. Yang keenam, perkembangan bersifat historik. Menurut Santrok dan Yusen, fase perkembangan terdiri dari 6 fase, yaitu yang pertama fase pronatal atau saat dalam kandungan. Yang kedua, fase bayi atau berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. Contohnya mulai berkembangnya koordinasi sensorik dan motorik seseorang anak. Yang ketiga, fase kanak-kanak awal atau berlangsung sejak umur 5 atau 6 tahun, di mana pada masa ini seorang anak bersedia untuk bersekolah dan memanfaatkan waktu untuk bermain dan berlatih untuk tampil berbicara. Yang keempat, fase kanak-kanak tengah dan akhir, yaitu berlangsung dari usia 6 hingga 11 tahun, di mana memiliki usia sekolah dasar. Yang kelima, fase remaja, yaitu berlangsung dari usia 10 hingga 18 tahun, di mana remaja mulai mengalami perubahan-perubahan fisik, contohnya berkembangnya karakteristik seksual seperti terjadinya menstruasi pada wanita. Yang keenam, fase dewasa, yaitu fase dewasa dibagi menjadi 3, yaitu dewasa awal, usia 18 hingga 40 tahun, dewasa madya, usia 40 hingga 60 tahun, dan dewasa akhir 60 hingga meninggal. Sekian dan terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. See you next time.